Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat disabilitas? Balik lagi di program kesayangan kita. Kali ini ada di obrolan asik seputar olahraga. Nah, kali ini aku ada di sekolah. Di mana ini? Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya. Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya, sahabat disabilitas. Dan tentunya Agur sudah bersama dengan seorang gadis yang cantik. Ya, ada Tasya di sini. Boleh dong tepuk tangan dulu untuk Tasya. Kita kenalan dulu sama Tasya di sini. Untuk di episode kali ini Tasya akan berbagi pengalamannya, suka dan dukanya itu menjadi seorang atlet badminton. Atlet difabel badminton yang sudah pernah meraih medali di ajang Peparnas Papua. Peparnas Papua. Seperti apa sih Tasya waktu pertama kali mengikuti kegiatan olahraga dan kenapa memilih badminton, Tasya? Karena dari badminton saya emang hobi. Hobi. Oke, jadi hobinya main badminton nih. Oke, mulai dari usia berapa nih Tasya hobi main badminton? Mulai dari kelas 6 SD dan sampai sekarang. Kelas 6 SD. Waktu itu bisa suka ke badminton itu kenapa? Karena ikut temen Ikut teman. dan jadi suka main badminton. Oke, bukan ikut pacar ya? Saya SD udah pacaran kan ya? Oke nih, Tasya nih, maaf ya Tasya, dengan segala kekurangan Tasya nih, kalau Tasya ini kan mungkin sahabat disabilitas juga belum tahu nih kalau Tasya ini kekurangannya adalah di kaki ya, kakinya. Ini pada waktu itu kenapa dek cerita? Awal mulanya itu pas dari kelas 2 SD kecelakaan sepeda motor. Kelas 2 SD kecelakaan sepeda motor. Waktu itu tuh gimana tuh ceritanya? Boleh diceritain lebih detailnya? Cerita tuh sama orang tua lagi mau ke sekolahan. Nah, pas itu tabrakan pas di jalan lintas. Di situ Tasya mengalami patah kaki. Patah kaki. Jadi itu kaki yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Itu udah benar-benar nggak bisa balik semula lagi ya? Enggak. Jadi sampai sekarang. Oke, sudah coba untuk berobat tapi memang kondisinya sudah nggak bisa untuk balik normal lagi ya. Iya. Oke, tapi kita tinggalkanlah cerita duka dari Tasya yang mengalami kecelakaan di waktu 2 SD. waktu kelas 2 SD ya, karena Tasya ini dibalik kekurangannya pada saat kecelakaan itu dia tetap termotivasi untuk bisa survive, untuk bisa bertahan dengan segala kekurangan karena kecelakaan itu. Waktu pada saat kecelakaan itu Tasya sempat merasa minder atau gimana nggak? Ada Iya, perasaan? sempat dari situ nggak mau masuk sekolah lagi karena diejakin sama temen-temen. Nah, dan di situ mulai ngedrop, nggak mau ikut sekolah lagi, nggak mau ikut aktivitas. Sempat diajakin sama teman-teman. Iya, Kenapa diajakinnya gimana tuh? karena kondisi kakinya nggak sempurna. Karena kondisi kakinya yang nggak sempurna. Gimana bentuk-bentuk ejekannya Tasya? Ejekannya dari kayak langsung dipraktekin cara Tasya jalan gitu. Oke, sebetulnya ya. Dan apa yang Tasya rasain pada waktu itu? Pada waktu itu Tasya ngerasain kayak sedih, kayak nggak pantas lagi buat sekolah. Oh no, Tasya kan masih punya masa depan yang sangat-sangat cerah banget untuk Tasya ya. Tasya sendiri juga kan akhirnya memilih untuk aku harus bangkit nih, aku harus bisa dong ngebanggain orang tua aku walaupun dengan segala kekurangan dengan takdir yang sudah terjadi. Tasya harus kecelakaan di kelas 2 SD ya. Terus akhirnya berapa lama waktu itu sempat drop? Sempat 4 tahun. 4 tahun? Waktu 4 tahun nggak sekolah atau gimana tuh ceritanya? Sekolah tapi kadang masuk kadang enggak. Oke, jadi karena mengalami kecelakaan itu, jadi selama 4 tahun ya sahabat disabilitas, Tasya ini memang bisa dikatakan mentalnya terganggu ya, mentalnya terganggu, sempat ngerasa kurang percaya diri juga, terus merasa minder ya, nggak mau ketemu sama teman-teman gitu ya, karena diejakin, dibully sama teman-teman gitu ya. Iya, Kak. Oke, tapi pada akhirnya Tasya memilih untuk life must go on, hidup akan terus berlanjut apapun yang terjadi. Tasya termotivasi karena apa? Tasya termotivasi karena Tasya baru gabung ke NPC. Tasya dari situ Tasya kenal yang namanya disabilitas. Dan di situ Tasya pikir kan, karena masih banyak yang jauh dari Tasya gitu. Oke, itu di kapan Tasya bergabung di NTC? Dari tamat SD. Oke, dari tamat SD
Tasya bergabung di NPC dan dari situlah Tasya termotivasi Iya, gitu ya. termotivasi. Termotivasi untuk bisa bangkit lagi gitu dengan segala kekurangan yang Tasya milikin gitu ya. Ternyata banyak sahabat-sahabat disabilitas ini yang dengan ketidaksempurnaannya menjadikan hidup mereka itu justru jauh lebih sempurna, bisa membanggakan orang tuanya, membanggakan keluarganya dengan cetakan prestasi-prestasi yang dicetak oleh para atlet disabilitas. Seperti Tasya ini kan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau Tasya itu pernah mendapatkan piala perunggu di Peparnas Papua. Peparnas Papua. Itu di tahun berapa? Itu di tahun 2022. 2022. Oke. Tahun 2022 itu pengalaman pertama Tasya atau sudah pernah sebelumnya? Itu enggak, sebelumnya udah pernah mengikuti pertandingan, tapi pertandingan yang provinsi. Provinsi. Oke. Kalau yang di provinsi gimana tuh? Provinsi awal mula Tasya pernah ikut tapi kalah. Oke. Nah, tapi di situ Tasya nggak pantang menyerah. Tasya tetap semangat sampai Tasya bisa ikut di ajang Peparnas Papua. Oke. Jadi ini satu hal yang harus kita pelajari dari Tasya. Kalau misalkan kita tuh nggak boleh yang namanya menyerah. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Kita tidak pernah tahu apa yang akan datang. Seperti Tasya, walaupun pada saat di mana aja Tasya sudah pernah ikut? Di Okuraya Di dan Okuraya? Lahat. Di Okuraya, di Lahat, ini memang belum beruntung ya, masih melatih diri untuk bisa menjajaki dunia atlet di bidang badminton, di olahraga badminton ya. Nah, kalau akhirnya di Papua itu seperti apa tantangan yang Tasya alami? Tantangannya agak sulit karena lawannya lebih senior. Oke, agak sulit ya karena lawannya senior ya. Nah, kalau di Papua, Tasya mungkin boleh cerita nih, apa sih yang menjadi tantangannya, suka dan dukanya mengikuti ajang olahraga Peparnas? Kalau saya pas di Papua pas di Papua kemarin ada suka dan dukanya. Dan senangnya saya bisa mendapatkan teman yang banyak yang bisa saya membaur. Punya banyak teman, oke. Sukanya itu jadi sahabat disabilitas, punya banyak teman, terus apa lagi? Terus banyak buat pengalaman untuk selanjutnya. Banyak pengalaman. Tasya waktu latihan atau pada saat pertandingan, Tasya pernah ada mengalami cedera gitu-gitu nggak? Duka-dukanya gitu? Enggak, cuman terkadang kalau latihannya kecapean suka ngilu kaki. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kecapean terlalu lama latihan, itu kakinya suka kumat gitu ya, suka ngilu-ngilu ya. Tulangnya ngilu. Oh tulangnya ngilu. Jadi kalau sudah kayak gitu gimana tuh mengatasinya? Paling dikompres air dingin, batu es. Dikompres air dingin. Oke. Jadi apa yang menjadi tantangan seorang Tasya dengan segala kekurangannya akhirnya bisa membawa medali perunggu? Tantangannya Tasya ingin membuktikan bahwa Tasya ingin membuktikan bahwa penyandang disabilitas yang pernah dianggap remeh bisa berprestasi. Oke, jadi itu yang jadi motivasi ya. Apapun yang dihadapi, apapun sesulit apapun di depan, sesulit apapun tantangannya, ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita hadapi. Tidak akan membuat kita lemah, justru akan membuat kita kuat dan kita bisa membuktikan bahwa walaupun kita sebagai seorang penyandang disabilitas, ternyata kita juga mampu nih sahabat disabilitas. Jadi nggak perlu kita merasa kurang percaya diri ataupun juga merasa minder katakanlah dengan segala kekurangan yang kita punya, karena di balik kekurangan itu justru disitulah tersimpan kekuatan yang sangat besar untuk kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Tasya, terima kasih sudah ngobrol di obrolan asik seputar olahraga. Sukses selalu untuk Tasya. Pokoknya cetak terus prestasi-prestasi di olahraga badminton, cabang olahraga badminton ya. Oke, kita akan dengar lagi nama Tasya akan berkibar untuk di Pekan Olahraga Nasional selanjutnya. Saya Gun Prisma, sampai jumpa.